Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial, video materi atau video modul lah. Mata kuliah pemrograman web 2 bersama saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-6 atau video ke-6 ini sebenarnya melengkapi video dari keempat. Video 4, 5, 6 itu dalam satu paket, yaitu kita bikin layout untuk aplikasi nilai mahasiswa ya. Di pertemuan keempat sudah bikin halaman list datanya. Pertemuan 5 itu bikin form tambah datanya. Nah, di pertemuan ke-6 ini untuk melengkapinya kita perlu form edit datanya. Jadi kita bikin satu flow gitu ya, tambah, edit, delete, list gitu ya. Jadi cukup list, tambah, edit, delete. Jadi satu putaran aplikasi lah ya, satu CRUD gitu istilahnya. Kita mulai aja untuk video ke-6 ini ya. Seperti biasa, jangan lupa jalankan Apache dan MySQL-nya sebagai web servernya ya, gitu, tempat menjalankan aplikasinya. Juga di pertemuan 6 ini sebenarnya kita tinggal duplikat dulu dari file pertemuan 5. Kita bisa klik kanan copy ya, terus klik kanan lagi, klik kanan lagi, paste aja ya, terus kita rename jadi pertemuan 6 seperti itu aja. Karena saya udah punya, jadi saya nggak perlu file ini, saya langsung buka aja file pertemuan 6.html ini. Jadi basisnya dari pertemuan 6 adalah file pertemuan 5 dulu, lalu kita edit beberapa hal. Sebenarnya hanya satu halnya yang kita edit sih sebenarnya. Kita mengedit ini ID dan name ya. Kita edit value-nya. Ketika di pertemuan 5 itu value-nya kosong gitu, atau tidak ada value-nya, di pertemuan 6 ini, file pertemuan 6 ini kita isi value-nya. Tergantung dari jenis input yang ada. Kalau ini untuk input name, maka value yang kita isi adalah value name. Di sini saya isi dengan 1, 2, 3. Kalau ini itu input untuk nama ya, jadi saya isi value-nya dengan nama gitu ya, nama 1 misalkan contohnya. Untuk file input yang kelas itu sama, ID dan name-nya diisi dulu, dan value-nya kita isi juga kelas. Ini sampel aja kelas 1 ya, bisa jadi pakai kelas masing-masing di isinya. Kemudian untuk select box, nah ini agak berbeda. Kalau untuk select box, karena tidak ada value, ini value kan isinya ya, tapi kita ganti dengan kata-kata selected. Jadi di bagian list yang mana yang diisi atau dipilih ya. Kalau teks kan yang diisi, tapi kalau select box itu yang dipilih, itu kasih kata-kata selected. Nah, ini saya memilih pemrograman web, jadi kata selected-nya disimpan di pemrograman web. Ini bisa disimpan di mana aja sih, tergantung yang ingin dipilihnya di mana. Jadi kan idenya adalah tombol edit itu adalah ketika klik form input yang sudah terisi gitu kan ya. Ini sudah terisi, ini pun sudah terpilih. Yang terpilihnya adalah pemrograman web dengan kodenya adalah selected seperti ini. Itu untuk select box-nya ya. Ini juga bisa dikasih nama name. Nah, untuk checkbox agak mirip dengan select box ya. Cuman
bukan selected tapi checked. Jadi di checkbox mana yang akan dipilih gitu ya, itu kita isi dengan ini checked. Sini. Bisa 1, 2, 3 atau bisa 4, 5, 6, terserah ini absen mana yang kita hadir, maka isi dengan check ini. Kalau saya contohnya ini isi 1, 2, 2 dan 3 saja. Pertemuan 1, 2, 3 saja yang hadir, sedangkan yang lain tidak hadir. Gitu. Ini agak mirip dengan select box. Cuman kalau di sini selected, di sini check it. Oke, ini untuk bloknya nilai absen. Untuk blok nilai tugas ya, kita kasih name dulu, ini kurang. Itu sama seperti text box yang lain sebenarnya. Kita isi value-nya. Cuman untuk value ini karena tipenya number, jadi di sini pun harus dengan angka ya. Di sini menggunakan angka 80 saya contohnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk blok nilai UTS, ini pun dikasih name, belum kasih name. Value-nya kita diisi dengan angka karena ini tipenya number. Nilai UAS pun sama ya. Ini kita belum kasih name. Ini value-nya kita isi dulu. Seperti itu. Untuk ini tombolnya sama aja sih sebenarnya. Ini tipenya submit dulu ya. Kita bisa save dulu aja si halaman atau pertemuan 6 ini ya. Di sini kita cuma mengubah value saja, juga selected atau checked yang kita isi. Kalau ini isi value-nya. Cara membukanya, melihat hasil jadinya pertemuan 6 ini adalah kita buka dulu file pertemuan 4. Kalau tambah data itu masuk ke pertemuan 5 ya, sini. Ini pertemuan 5. Kalau ke pertemuan 6 itu adalah klik tombol editnya. Mau edit yang manapun, ini kan masih mengarah ke satu file yang sama ya. Kita klik tombol editnya ini. Nah ini. Maka akan masuk ke halaman pertemuan 6.html. Juga kita lihat nih, si inputan NIM sudah ada isinya, nama sudah ada isinya, kelas sudah ada. Ini select box itu sudah terpilih ya, pemrograman web. Bisa diganti sih, cuman tadi tuh kalau kita refresh lagi, yang terpilih awalnya adalah pemrograman web. Nilai absen pun sama nih, sudah terisi yang 1, 2, 3. Kita masih bisa mengisi yang lain atau kita mau hapus yang lain. Tapi kalau kita refresh, by default dia akan mengisi 1, 2, 3. Karena tadi scriptnya dicek untuk yang 1, 2, 3 saja. Nilai UTS ada, udah ada nilai tugas UTS dan sudah ada nih. Tapi kita bisa hapus, kita bisa. Ini placeholder nih. Nilai UAS itu placeholder, kita bisa ganti isinya. Tombol simpan ya belum berfungsi, tapi kalau tombol batal kembali ke halaman 4 ya, atau halaman pertemuan 4 ini. Ini tambah, ini edit sama ya, ini delete. Jadi satu siklus aplikasi yang kita buat sudah dibikin layoutnya ya, dari mulai list datanya, ini halaman ini ada tabelnya, tambah datanya ini di halaman pertemuan 5, edit datanya di halaman pertemuan 6. Kalau delete sih dari pertemuan 4 pun sudah ada ya. Seperti itu. Jadi idenya adalah halaman edit itu adalah halaman tambah yang sudah diisi. Gampangnya seperti itu sih. Halaman tambah yang sudah diisi. Seperti ini. Kalau halaman tambah adalah halaman yang kosong. Kosong ya. Baru diisi. Ini kosong. Kurang lebih seperti itu saja sih untuk pertemuan 6 ya. Kita jadinya sudah bisa membuat satu siklus aplikasi dari mulai list, tambah, edit, dan delete.
Dan halaman edit ini pun lebih ringan, sebenarnya lebih mudah karena tinggal copy paste halaman pertemuan 4 lalu diisi value-nya masing-masing. Seperti itu saja sih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini singkat juga mudah sih dipraktekannya. Oke, paling itu saja dari saya untuk pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ini tentang edit ini. Oh, ini masih tambah nilai ya. Kita bisa ganti sebenarnya, bukan tambah tapi ubah nilai deh, atau edit nilai. Ubah nilai aja. Nah ya, seperti ini. Jadi pertemuan 6 tentang ubah nilai. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Kita akan ngobrolin tentang PHP dan sintak atau kode-kode PHP. Yang sekarang kan masih HTML ya. Kita di pertemuan 7 ngomongin tentang PHP, sudah masuk ke PHP. Oke, rasanya cukup dulu aja untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.